Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Alladzi rabbul arsyil azim. Wa rabbul masyriqi wal maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekarti, mudah-mudahan beliau selalu diberikan Allah kesehatan. Yang saya hormati para pengurus dan Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kita, diberikan kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita, diberikan kemudahan setiap urusan kita, diberikan ampunan setiap dosa-dosa kita, dan pada akhir kehidupan kita diberikan husnul khotimah, dan ujungnya dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kehidupan dunia menurut Al-Quran. Kenikmatan hidup di dunia menurut Al-Quran. Pada ayat yang pertama, pada hadis yang pertama, ada hadis dari Imam Ahmad, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun walau anna li ibni Adam watiyaini min malin labtaghalahuma thalisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Monggo diartikan. Ya Ustaz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bercerita kepada kami Zaid bin Al-Hubab berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Mus'adah Al-Bakhili dari Qatadah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Jikalau manusia memiliki 2 lembah harta, niscaya dia rakus mencari yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah. Baik. Di dalam hadis ini ada kalimat khotoun dan ada kalimat malin. Jadi ini adalah kesalahan, yang satunya penyebab salah. Kullu bani Adam, qala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam, setiap bani Adam, setiap anak Adam, itu berarti kalau setiap itu tidak ada yang kelewatan. Meskipun satu tidak ada yang kelewatan. Jadi setiap bani Adam itu khotoun, ya, pasti akan mengalami bersalah. Ya, itu nggak ada kemudian benar terus, nggak ada. Tapi setiap bani Adam itu pasti mengalami salah. Dan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang salah, berarti bukan sebaik-baik manusia, tapi ada khairul khatta'in, karena manusia itu jelas punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah
adalah at-tawwabun, bertobat kepada Allah atas segala kesalahannya. Walau anna li ibni Adam, seandainya sungguh untuk anak Adam itu wadiyaini, ada 2 lembah min malin, dari harta. Ini penyebab kesalahan. Kenapa manusia itu banyak salah? Ya penyebabnya ini. Ya, karena harta itu baik cara mencarinya. Ya, sebaik cara mencari, dalam mencari harta aja kita sudah satu dengan yang lain, sikut-sikutan. Antara anak dan orang tua kadang gegeran gara-gara harta. Antara saudara itu ya bisa jadi pecah ya gara-gara harta. Ya penyebabnya adalah harta. Ujung dari penyebab kesalahan itu adalah harta benda. Maka kita bahas nanti harta benda, kenikmatan harta benda di dunia itu apa. Kata Nabi, la betaghalahuma salisan. Kalau ada 2 dari wadian mimalin, wadian ini memalin 2 lembah harta, maka manusia tidak cukup. Manusia tidak cukup. Manusia akan mencari lembah yang ketiga. Begitu juga selanjutnya. Akan mencari lembah selanjutnya, mencari lembah selanjutnya. Bahkan di Indonesia ini ada yang sampai 4 orang di Indonesia itu yang punya kekayaan sampai kekayaannya itu sama dengan 100 juta orang Indonesia. Oh, ada yang kemarin dibahas itu, ternyata ada yang begitu. Karena 1 lembah, 2 lembah tidak cukup. Pasti akan mencari lembah yang selanjutnya. Maka kata Allah, alhaakumut takatsur. Celaka bagi orang yang suka memperbanyak hartanya. Perbanyak harta terus, 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3. Maka kata Allah, celaka dia. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia itu ziarah ke makam. Ziarah ke makam itu apa? Ya meninggal dunia. Pindah tempat ke makam. Asalnya hidup di desanya, hidup di dunia, di atas bumi, pindah tempat ke dalam bumi. Ya, dimakamkan itu. Wala yamla'u jaufun, maka tidak akan pernah memenuhi jaufun, mulut. Ya. Jadi tidak akan pernah memenuhi mulut, meskipun mulut ini hanya kecil saja. Tapi makanan apa saja masuk. Makanan apa saja masuk pada mulut kita. Maka mulut itu menjadi 2 sumber kesehatan dan sumber kebaikan. Itu adalah mulut. Maka hati-hati dalam mulut itu. Mala jaufun ibni Adam illa turab. Maka tidak akan bisa memenuhi untuk mulutnya anak Adam kecuali adalah turab, kecuali tanah. Kalau sudah dijeli dengan tanah, selesai. Ya, kecuali tanah. Kalau sudah mati, ya selesai. Padahal harta benda itu kalau sudah mati, ya sudah tidak dibawa. Ya, sudah tinggal semuanya. Itu permasalahan dunia. Maka min malin ini apa? Di dunia ini apa? Kok sampai menyebabkan begitu? Baik. Dan yang kedua, bisa dibaca dulu Bu artinya. Ya Ustaz. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, yaitu surga. Kami berfirman, ya terus, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Yang kedua, ayat ini ada fa'azallahumas syaiton.
juga ada pada wa mataun, ada mataun. Baik, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan menggelincirkan keduanya. Keduanya ini Adam dan Hawa. Fa'akhrajahuma, maka keduanya keluar. Mimma kana fi, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya, fihi, di dalam surga itu tempat yang penuh kenikmatan. Ini tempat asal kita. Jadi manusia itu asalnya dari sana. Bukan berasal dari dunia saja, bukan. Makanya kembali kepada, diharapkan kita semuanya bisa kembali ke surga lagi. Dari surga diletakkan di dunia. Nah, tinggal ini kita kembali kemana? Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini memberikan kitab supaya kita berjalan menuju tempat kembali ke surga. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah, tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka kita kesasar. Jadinya maunya Allah menunjukkan jalan menuju ke surga, tapi kita kesasar ke neraka. Maka Allah itu adalah walinya orang-orang mukmin. Allah itu pelindungnya orang-orang mukmin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Jadi Allah sebagai wali orang mukmin mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada terang, menuju kepada surga. Nah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun. Yang kedua, ada permasalahan di sini. Satu dengan yang lain, antara setan dan manusia, antara setan dan kedua orang ini, antara setan dan Adam Hawa, maka menjadi aduun. Jadi musuh. Selamanya akan jadi musuh. Manusia akan menjadi musuh dengan setan. Selamanya. Karena itu sudah disampaikan oleh Allah. Dan setan di dalam Al-Quran sudah berjanji. Karena engkau telah menyesatkan saya, maka saya minta waktu untuk ditangguhkan. Bahwa saya hidup sampai di hari akhir nanti. Dan Allah memberikan itu. Maka kalau kita bayangkan, jadi kiai pun kita, ya, jadi ustadz pun kita, oh setannya akan lebih daripada ustadz. Karena manusia bisa meninggal, setannya nggak bisa meninggal. Pengalamannya akan jauh lebih hebat. Pengalamannya akan jauh lebih hebat daripada manusia. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Maha Pengampunnya Allah, maka semua manusia bisa masuk ke dalam neraka, terjerumus karena digoda oleh setan itu. Maka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan ampunannya, meskipun manusia itu banyak dosa, tapi kalau dia beristighfar, maka dosanya akan dihapuskan, dimaafkan oleh Allah. Sehingga setan akan berkali-kali merasa putus asa. Sudah berhasil menggoda manusia, tapi manusia beristighfar. Sudah berhasil lagi, beristighfar lagi. Nah, itu selalu berputus asa. Walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin. Dan kalian sekarang ini berada di dalam bumi. Yang bumi itu adalah mustaqarun wa mata'un ilahin. Ya. Yang ada kesenangan, tapi ada waktu yang terbatas. Jadi gara-gara kesenangan di sini ini kadang-kadang kita lupa. Ternyata kesenangan itu hanya terbatas. Ya, seakan-akan selamanya kita bisa hidup. Seakan-akan dengan kesenangan itu kita bisa beli semuanya. Seakan-akan dengan uang itu semuanya kita bisa beli. Ya.
kesehatan kita bisa beli. Oh, nggak apa-apa, dokter masih buka, uang masih banyak. Seakan-akan begitu. Padahal sudah menjadi ketentuan, ada waktunya. Ada waktunya. Sesenang apapun, ada waktunya. Sekaya apapun, ada waktunya. Karena kita masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia. Dan hidup di dunia ini adalah mustaqarun wa mata'un ilahin. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang terbatas. Tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Selanjutnya. Ya. Oh, ini sudah tadi. Monggo diartikan dulu. Siap. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Zuyyina linnas. Bagi kita semua, untuk manusia ada zuyyina, ada hiasan, dihiasi. Ya, jadi kalau hiasan itu menjadi yang tidak baik, dihias menjadi baik. Yang tidak cantik, dihias menjadi cantik. Yang jelek, dihias menjadi ganteng. Nah, itu namanya zuyyina, dihiasi. Lah, manusia itu penuh dengan hiasan-hiasan ini. Makanya kita jangan sampai tertipu dengan hiasan-hiasan yang ada. Jangan tertipu dengan kecantikan-kecantikan, jangan tertipu dengan gagahnya orang, jangan tertipu dengan kayanya orang, jangan tertipu dengan... Nah, itu semua adalah hiasan. Zuyyina linnas, hiasan. Hubbus syawat. Hiasan itu bentuknya hubbus syawat. Ya. Cinta kepada syahwat. Ya. Jadi manusia itu ada nafsunya, ada nafsu binatang, ada nafsu malaikat, ya. Jadi ada kalanya kayak binatang, ada kalanya kayak malaikat, ada kalanya kayak setan. Jadi di dalam diri manusia itu ada 3 nafsu itu. Maka kita harus bisa melihat, mengendalikan. Jangan sampai kemudian terkumpul kepada kita nafsu malaikat kita kalah. Nah, tapi ada kalanya nafsu binatangnya. Kalau nafsu binatang harus disalurkan, ya, karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Hubbus syawat. Nah, bentuknya adalah minan nisa, cinta terhadap wanita. Kalau laki-laki cinta terhadap wanita, kalau wanita cinta terhadap laki-laki. Cinta terhadap wanita, siapapun manusia itu cinta terhadap wanita. Laki-laki, siapapun dia, pasti ada rasa cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia itu kalau tidak dibatasi, maka Islam membatasi hanya 4. Ya, membatasi hanya 4. Nah, cinta kepada wanita. Kalau tidak dibatasi, orang bisa nikah berkali-kali. Bahkan kalau tidak dibatasi, gak diatur, bisa zina kemana-mana. Itu karena ada hubbus syawat minan nisa. Yang selanjutnya, hubbul banin. Cinta terhadap anak-anak. Cinta terhadap anak. Jadi hati-hati, jangan cinta terhadap anak saja. Ya. Jangan sampai lupa bahwa cinta terhadap anak itu berarti kita harus membiayai seluruh kehidupan anaknya. Menjadi walinya anak itu. Mencukupi kebutuhannya, pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan yang penting punya anak banyak. Ya. Jangan yang penting punya anak banyak. Tapi tidak bisa membiayainya.
maka takutlah kita akan meninggalkan generasi yang lemah. Ya, takutlah kita meninggalkan generasi yang lemah. Maka kita cinta anak itu berarti bukan cinta banyaknya anak, tetapi cintalah terhadap anak-anak yang sukses, banyak dan sukses semuanya. Wal qanatiril muqantarati, ya. Kemudian harta benda, ya, qanatir harta benda yang muqantarati, ya, yang tertimbun, harta benda yang disimpan, yang menjadi aset. Jadi manusia cinta itu, cinta punya aset. Aset itu berupa apa? Minad dabi, emas, ya. Jadi punya aset emas, wal fiddati, punya aset perak, ya. Sekarang ini ada aset berupa emas. Bahkan bank-bank itu sekarang banyak yang bukan emas, ya. Wal fiddati dan perak, ya. Kemudian wal khailil musawwamati, kendaraan pilihan. Kalau di zaman dulu kendaraan pilihan itu ya kuda. Kuda itu kendaraan pilihan. Ya, sekarang kuda menjadi merek kendaraan. Ya, kuda juga menjadi merek kendaraan. Kijang juga menjadi merek kendaraan. Ya, bahkan ya. Jadi khailil musawwamati, senang terhadap kendaraan-kendaraan mewah. Jadi itu memang sifat manusia. Kalau melihat orang yang kendaraan mewah lewat, wih senang rasanya. Nah, begitu. Setiap orang punya sifat begitu. Maka itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Wal an'am dan punya binatang ternak. Punya kendaraan mewah, punya binatang, wal khars dan punya tanah sawah ladang. Jadi orang kalau sudah emasnya banyak, peraknya banyak, kendaraan mewahnya banyak, dan punya banyak hewan, dan punya lahan, oh sudah luar biasa itu. Tapi itu semua kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua tidak lain hanya kenikmatan yang ada di dunia saja. Ya, tidak dibawa mati. Ya, kenikmatan yang ada di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ini menunjukkan kita manusia jangan lupakan bahwa semuanya akan kembali. Ya. Dan tempat yang paling kembali itu adalah Allah. Ini menunjukkan di antara dunia itu ada, kalau segitiga kita balik, ya, kalau segitiga kita balik, bahwa ini dunia kita, ini di bawah ini dunia, nah, kemudian di sini di atasnya itu ada yang mempengaruhi, ada pengaruh dari Allah, ada pengaruh dari setan, ada pengaruh dari Allah, ada pengaruh dari setan. Maka hati-hati, dan kembali yang terbaik itu adalah kembalikan kepada Allah. Karena dengan dunia ini kembalinya akan berbeda. Seumpama di sini ada dunia, di sini ada Allah, di sini ada setan. Kalau dengan dunia ini ternyata kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan selamat. Karena kita mengikuti aturan Allah. Tapi dengan dunia ini kalau kita masuk ke dalam jebakan setan, maka kita tidak akan selamat. Dan tempat kembali yang terbaik adalah Allah. Maka semuanya wa mimma razaqnahum yunfikun, apapun rezeki yang kita terima, yang kita miliki, itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, adalah sebagian yang direzekikan dari Allah, sumbernya dari Allah, maka dikembalikan kembali terbaik kepada Allah. Maka jalankanlah sebagaimana
yang Allah atur. Selanjutnya, monggo Bu, bisa diartikan. Jadi Ustadz, semua itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Terus yang kedua, Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka ada azab yang pedih. nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa itu semua adalah mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Sebanyak apapun kalau kita masih di dunia, sebanyak apapun harta kita, ada orang yang punya harta yang luar biasa banyaknya, tapi kita adalah mata'un qalil. Karena apa? Karena kenikmatan itu ada batasnya. Ya, sebagaimana di ayat yang pertama, ya, mustaqarun wa mata'un ilahid. Ya, ada batasan-batasannya. Ada kenikmatan yang terbatas. Tapi kalau di surga tidak ada batasannya. Kenikmatan sebanyak apapun tidak ada batasnya. Nah, itu kalau kenikmatan di surga. Tapi kalau kenikmatan di dunia, itu adalah mata'un qalil. Dan ada tidak abadan-abadan. Ya, tidak selamanya. Kalau di surga abadan-abadan. Selama-lamanya. Kalau di dunia, mustaqarun wa mata'un ilahin. Itu bedanya. Kalau di dunia ada sedikit dan terbatas. Maka jangan sampai kita kemudian lupa dengan sedikit dan terbatas itu, kemudian kita lupa. Seakan-akan kenikmatan yang sedikit itu menjadi tujuan hidup kita. Ya, maka kita harus ingat semuanya dari Allah dan sedikit saja. Ya, sedikit saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jangan sampai kemudian, kata Allah kemudian, nah kemudian ini kalau di dalam Al-Quran, kalimat summa itu, kalau bahasa Indonesia kemudian itu tidak langsung. Tapi punya pengaruh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia khalaqnal insan fi aksani takwim. Summa. Ada summa radadnahu asfala safilin. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Tapi setelah menjadi makhluk yang terbaik, ciptaan yang terbaik itu bagaimana manusia? Summa radadnahu asfala safilin. Kebanyakan manusia dijadikan terbaik itu kembalinya ke neraka. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, kemudian ini summa juga. Kenikmatan yang sedikit, yang manusia itu mengira kenikmatan yang luar biasa, padahal kata Allah, wa mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit itu menjadikan kita manusia, kemudian summa ma'wahum jahannam. Kemudian dengan harta itu menjadi tempat kita di surga, menempatkan kita di surga. Kelihatannya di dunianya menempatkan di kursi yang sofa yang empuk, sofa yang serba wah, tetapi ternyata dunia semuanya itu kadang-kadang menempatkan kita di neraka jahanam. Summa ma'wahum jahannam. Maka harus hati-hati, selalu ingat tujuan akhir kita. Wabi'sal mihad. Dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, maka jangan mengkapling neraka jahanam, kaplinglah surga. Kalau kita sekarang ini, apakah kita nggak bisa mengkapling surga? Bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagaimana kita punya kaplingan di surga. Di antaranya sholat duha 12 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Sholat 12 rakaat, sholat sunnah. Ya, 4 rakaat sebelum duhur.
2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu kaplingan surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangunkan surga. Ada juga orang yang suka membersihkan masjid. Itu juga kaplingan surga. Allah akan membangunkan surga di masjid. Kita juga membantu ikut membangun masjid. Itu juga punya kaplingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangunkan masjid yang sama di surga. Kita harus punya kapling-kapling di surga. Kaplingan-kaplingan di surga. Orang yang suka adzan subuh itu juga kaplingan surga. Nah, kita tinggal melaksanakan aja. Dan yang paling ringan adalah barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan istana dari emas di surga. Jadi itu paling ringan, tapi pahalanya besar. Maka sekarang ini kita bisa bagaimana supaya kita punya aset-aset di surga. Kapling kita, kapling-kapling. Di dunia ini sudah kapling-kapling, di antaranya minimal dengan membaca Qul huwallahu ahad. Ini harus hafal betul dan minimal 10 kali. 10 kali kita punya aset, 10 kali. Nah, ayat selanjutnya, mataun qalil, kenikmatan yang sedikit ini ternyata walahum adzabun alim. Hati-hati, berakibat kita akan mendapatkan adab dari Allah. Dan adab yang sangat pedih. Ya, adab yang sangat pedih. Maka kita hati-hati. Ya. Jangan sampai dengan kenikmatan yang sedikit ini kita tertipu dan menjadikan kita punya aset di neraka. Ya. Jangan sampai kemudian dengan kenikmatan yang sedikit ini ternyata menjadikan kita disiksa di neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya monggo diartikan. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal saleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah saya sebutkan, karena kasih sayangnya Allah kepada makhluk yang terbaik ini, dan Allah menginginkan makhluk yang terbaik ini masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan atas setiap kesalahan. Jadi kalau kita salah, maka Allah akan memberikan ampunan. Wa anistaghfiru rabbakum. Jika kalian semua minta maaf rabbakum terhadap Tuhan kalian. Nah, minta maaf, banyak istighfar. Ya istighfar itu macam-macam. Nah, kita kalau sudah usia sudah 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, maka banyak-banyaklah minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ada istighfarnya Nabiullah Adam. Ya, Nabiullah Adam punya kesalahan, dengan beristighfar itu ternyata Allah memaafkan. Ada istighfarnya Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang manusia tidak mungkin secara akal bisa hidup, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kehidupan, tetap memberikan kekuatan. Ada istighfar yang namanya Sayyidul Istighfar. Itu yang diajarkan Rasulullah. Ada yang istighfar yang kita baca itu bisa menghapus segala dosa. Dan begitulah istighfar pilihan-pilihan. Wa anistaghfiru, maka minta maaflah kalian rabbakum terhadap Tuhan. Summa tubu, setelah minta maaf, jangan kembali kepada kemaksiatan. Sudahlah minta maaf dan tobat kepada Allah. Kembalilah kepada Allah.
Maka janji Allah yumatikum mata'an hasan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesenangan kepada kalian. Mata'an hasanan, dengan hidup yang senang, yang baik. Kalau sudah banyak beristighfar, tobat, maka Allah memberikan kesenangan hidup kepada kita. Ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang ditentukan, sampai kematian kita. Jadi kalau kita menginginkan hidup senang di dalam dunia ini, sampai kita meninggal kita, maka syaratnya adalah banyak beristighfar. Kalau kita banyak beristighfar, Allah berjanji Allah akan memberikan kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Dan Allah akan memberikan setiap kelebihan-kelebihan, setiap keutamaan-keutamaan. Jadi dengan beristighfar itu ada kenikmatan di dunia yang baik, ada punya kelebihan-kelebihan. Orang yang punya selalu beristighfar punya kelebihan-kelebihan. Allah yang tahu kelebihannya apa. Ya. Jadi syarat semuanya itu adalah banyak beristighfar. Ya. Wa qulu qawlan sadida, lesan kita banyak beristighfar, banyak beristighfar. Jadi kalau sudah begitu, maka kita hidup di dunia dengan baik, punya keistimewaan, maka janganlah kita tawallau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling ini menyimpang dari aturan Allah atau tidak mau beristighfar, maka fa inni akhafu alaikum adzaba yaumil adzim. Saya takut jikalau kalian semua tertimpa kalian semua azab yang sangat besar, baik azab yang ada di dunia maupun azab yang ada pada yaumun kabir. Yaumun kabir itu adalah di akhirat nanti. Jadi itu yang ditakutkan oleh para nabi, bahwa takut kalau umatnya itu mendapatkan azab. Nah, gara-gara apa? Gara-gara mataun qalil, kenikmatan yang sedikit itu menyebabkan umatnya mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya. Monggo diartikan dulu. Apapun yang dianugerahkan Allah kepadamu, itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti? Baik. Wama utitum, wama dan apa saja. Kenikmatan apa saja, kesehatan, kecantikan, kegagahan, dan harta benda, kendaraan, dan anak, semuanya. Kenikmatan apapun yang diberikan kepada kalian. Min syai'in, dari sesuatu. Ya. Famata'ul hayatid dunya. Itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Hidup di dunia. Ternyata hidup kita bukan hanya di dunia saja. Ada yang hidup kekal abadi. Bukan hidup yang sementara. Di dunia ini kan hidup yang ada masanya. Ada waktunya. Kalau kita ini dari kecil. Oh, tidak kecil terus. Kalau kecil itu akan senang. Semuanya dikasih. Minta ini dikasih. Minta ini dikasih. Ya, kalau tidak dikasih tinggal nangis saja. Maka orang tuanya kasihan, dikasih lagi. Oh, ada batasannya. Tambah besar, harus sekolah. Tambah besar lagi, harus bekerja. Tambah besar lagi. Oh, macam-macam. Karena ada waktu yang terbatas. Wazinatuha, dan hiasan saja. Jadi, apapun yang diberikan oleh Allah di dunia ini hanya hiasan hidup. Nah, kita kaya, itu hiasan hidup. Hiasan dari Allah. Punya uang banyak, hiasan hidup. Punya rumah besar, hiasan hidup. Coba bayangkan.
Kalau kita seakan-akan punya rumah besar, kita bangun rumah besar, kita sediakan untuk anak-anak kita, ternyata kalau kita sudah tua, anak-anak sudah besar, anak-anak juga tidak mau tinggal di rumah kita. Nah, itu hanya hiasan saja. Maka jangan tertipu dengan hiasan. Hiasan ini diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Tapi hanya hiasan. Tidak ada gunanya, hanya hiasan saja. Tapi pada dasarnya, aslinya tidak berguna. Wa ma indallahi wa abqa. Dan apa saja yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, yang kita cari adalah hidup di dalam kekekalan. Kekekalan, bukan hidup di dalam yang ada batasnya, bukan hidup yang hanya di dunia saja. Ya pasti artinya. Afala takilun. Ini menunjukkan pertanyaan kepada manusia. Bahwa apakah kamu tidak berpikir bahwa apapun yang kamu kumpulkan itu kamu tinggalkan. Tidak ada, tidak lama, tidak kekal. Apapun yang kamu miliki cukup di dunia saja. Bahkan di dunia saja kadang hilang. Ya, di dunia saja kadang hilang. Nah, maka apalah takilun? Apakah kamu tidak berpikir? Ini pertanyaan yang luar biasa kepada manusia. Kamu dikasih akal tapi kamu tidak berpikir. Nah, maka selalu ingat akan kenikmatan akhirat yang lebih baik dan lebih abadi. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Monggo diartikan. Ya, Ustaz. Oh, sebentar Bu. Siapa ini ya? Nah, mengembalikannya ya Pak. Iya, monggo. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Baik. I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua. Ketahuilah oleh kalian semua. Annamal hayatud dunya. Annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia. Sungguh kehidupan dunia itu hanya la'ibun walahun. La'ibun, permainan. Ya. Walahun. Dan juga kelengahan. Wazinatun dan hiasan. Ya. Watafakhurum bainakum. Watafakhurum bainakum. Dan saling bermegah-megahan. Ya. Ada yang sukanya motor gede mogi. Wah, kalau kumpul sama teman-temannya dan bareng menutup jalan mengganggu yang lain. Itu hanya bermegah-megahan saja. Itulah kehidupan dunia. Maka jangan sampai kita tertipu karena kehidupan dunia itu ada mainan, hanya mainan dan bermegah-megahan. Dan wataka surum minal ambal. Dan di antara kalian itu banyak-banyak harta. Kalau dulu sebelum jadi saumpama, sebelum jadi anggota DPR, sebelum jadi punya kekuasaan, yang ditanya temannya itu, oh bagaimana dakwahnya sekarang? Baik apa tidak? Bagaimana kepeduliannya sekarang? Baik apa tidak? Tapi setelah menjadi anggota DPR, menjadi punya kekuasaan, punya kekayaan, pertanyaannya lain.
Tidak bagaimana kepeduliannya, bagaimana dakwanya, bagaimana tidak. Tapi pertanyaannya ganti. Mobilmu sekarang apa? Sekarang apa? Gak ganti mobil. Nah, pertanyaannya jadi begitu. Wal aulad. Ya, memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Itu adalah kehidupan dunia. Allah mengumpamakan kehidupan dunia itu kama sali ghaisin ajabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarau musfaron summa yakunu hutama. Allah mengumpamakan seperti hujan. Kama sali ghaisin ajabal kufar, seperti hujan. Yang hujan itu ajabal kufar, yang menjadikan para petani itu takjub, terheran-heran. Dengan hujan itu muncul berbagai macam tanaman. Ya, dengan tanaman itu, dengan hujan muncul tanaman-tanaman yang mengagumkan. Ya, mengagumkan tanaman katanya. Sumaya hiju fatarau musfaro. Nah, kemudian dia berharap karena tanaman itu sudah menguning, sudah mau panen dan lain sebagainya. Ya, mau tinggal ngambilnya saja. Kalau malam ini, besok tinggal ngambilnya saja. Sumaya kunu hutoma. Ya. Kemudian tiba-tiba tanaman itu hancur. Sama dengan yang petani tambak sama mama. Kita melihat tambaknya, ikannya banyak sekali. Tiba-tiba saat mau panen, tiba-tiba banyak yang mati. Ya. Tanaman juga begitu. Tiba-tiba mau panen, dipangan bareng, dimakan oleh orang. Dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran kehidupan dunia. Harta kita banyak yang luar biasa. Tiba-tiba Allah memberikan sakit. Dan kadang-kadang sakit itu berobatnya, hartanya yang banyak itu tidak cukup untuk berobat. Kadang-kadang begitu. Nah, itulah gambaran dunia. Ya. Dan kalau sudah demikian, wafil akhirati adabun syadid. Dan di akhirat akan mendapatkan adab yang keras. Ada dua pilihan. Di dalam harta benda, kehidupan dunia, ada dua pilihan. Ada adabun, ada makfirah minallah. Ada ampunan dari Allah dan ridha Allah. Jadi tinggal kita menjalankan saja. Apakah kita tertipu atau tidak. Kalau kita tidak tertipu, berarti ada ampunan dari Allah dan ada ridha Allah. Kalau kita tertipu dengan kehidupan dunia, maka ada di akhiratnya ada adab. Jadi ada adab dan ada makfirah dari Allah. Ujungnya wamal hayatud dunya illa mataun ghurur. Ya, sesungguhnya tidak lain kehidupan dunia itu adalah mataun, kenikmatan yang menipu. Ya, sawangannya dapat nikmat banyak, tetapi itu hanya tipuan saja. Fata morgana. Ya, itulah kehidupan di dunia. Satu lagi ayat yang terakhir supaya kita selalu ingat. Ya. Monggo diartikan dulu. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik. Inilah tujuan hidup. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Maka yang paling penting, carilah oleh kalian apapun yang diberikan oleh Allah. Cari apa? Darul akhirah. Mencari kampung akhirat. Nah, kampung akhirat itu apa? Ya dunia. Kampung akhirat itu apa? Ya surga. Surga itulah kampung akhirat.
Jadi kita harus mencari kampung akhirat. Itu berarti dunia ini sarana. Meskipun semua yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, harta benda yang diberikan oleh Allah adalah sarana untuk mencari kenikmatan akhirat. Darul akhirah. Semakin banyak sarananya, maka semakin banyak kemungkinan untuk masuk surga lebih cepat. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak kemungkinan untuk masuk surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi di dunia ini sifatnya wala tansa, jangan lupa. Jangan lupa itu maksudnya jangan sampai kita tidak mau. Ada tawaran dunia, ada tawaran ini, tidak mau. Jangan. Ya. Tapi mau dan digunakan untuk fasilitas sebagai mencari nasibaga, mencari darul akhirah. Wala tansa nasibaga minad dunya. Sifatnya hanya wala tansa saja. Nah, kemudian apa yang harus dikerjakan? Wa aksin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Allah suka memberikan kepada kalian kenikmatan, memberikan kekayaan, maka tolonglah orang lain seperti Allah menolong kalian. Nah, itu yang harus dikerjakan. Tolonglah orang lain. Kalian sudah diberikan oleh Allah rezeki. Tolonglah orang lain seperti Allah memberikan kepada kalian. Itu berarti apa? Kalau diberikan rezeki, ya rezeki itu ada sebagian milik orang lain, kita infakkan. Begitu. Begitu juga. Wala tabghil fasad fil ard. Dan jangan sampai dengan kenikmatan itu kalian mencari kerusakan. Karena dengan nikmat yang besar, kadang-kadang yang dicari adalah kerusakan. Ya. Jadi mempunyai kekuasaan, jadi tambah rusak di mana-mana. Ya. Fil ard, di dalam bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kampung akhirat adalah tujuan akhir kehidupan kita. Sedangkan dunia hanya sifatnya jangan dilupakan. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo saya kembalikan kepada Bu Lili.